Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi pemuaian pada zat padat ya. Kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Sambungan rel kereta api selalu diberi celah agar ya, jadi kalau ada rel kereta api misalnya ini rel begitu, itu masih diberi celah ya, diberi celah, tidak sambung, tidak berhimpitan begini ya, tidak berhimpitan. Itu mengapa ya? Nah, kita ada materi pemuaian pada zat padat. Pemuaian itu apa? Pemuaian itu peristiwa perubahan dimensi atau ukuran suatu benda akibat perubahan suhu sehingga dia bertambah ya, bertambah ukuran atau bertambah panjang begitu. Nah, ketika rel itu dipasang berhimpitan, maka akan terjadi penambahan karena ini sudah tidak ada ruang. Yang terjadi adalah membengkok ke atas. Nah, ini berbahaya ya, jika ada kereta api lewat, ada rel yang membengkok, maka kereta api bisa terjadi kecelakaan. Sehingga jawabannya adalah ketika rel memuai, rel tersebut tidak bengkok ya, itu diberi celah ya. Nih. Kemudian pada suhu rendah rel tersebut tidak bengkok. Ya, kemudian kereta api dapat berjalan dengan lancar ketika melintas di atas rel, tidak pengaruh. Ya, ini tidak berhubungan. Ini juga tidak pengaruh. Ketika rel mengalami pemuaian, rel tidak putus. Ini tidak berhubungan ya. Berarti jawabannya adalah yang A, supaya tidak bengkok. Lanjut kita ke nomor kedua. Perhatikan gambar bola logam R ini ya, logam R ya. Ini logam R di sini. Cincin es itu lubang berarti ya, serta tabel koefisien muai panjang beberapa logam berikut ini. Nah anak-anak, ini ada tips. Kalau belakangnya sama yaitu 10 pangkat negatif 5, maka kalian lihat yang bagian depannya sini ya, yang paling besar itu berarti koefisien muainya besar. Artinya apa? Koefisien muai panjang atau koefisien muai panjangnya itu lebih besar, maka dia cepat memuai begitu. Semakin kecil ini baja sama aluminium kalau dibandingkan, maka lebih cepat aluminium. Kuningan dengan aluminium lebih cepat aluminium gitu ya. Dan kita lihat soal. Pada suhu kamar, bola R dan cincin berdiameter sama. Berdiameter sama ini ya, sehingga ini ya, pada suhu kamar ya, diameternya sama sehingga tidak bisa masuk karena diameternya sama. Kemudian setelah dipanaskan dan mencapai perubahan suhu yang sama, logam R dapat masuk ke cincin es. R ini bisa masuk. Kalau R ini bisa masuk, maka cincinnya yang tadi diameternya sama itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada logam R. Ya, sekarang lebih besar ya. Lubangnya lebih besar sehingga logam R bisa masuk. Nah, berarti di sini kesimpulannya cincin itu lebih besar daripada logam R. Cincin es lebih besar daripada logam R. Maka koefisien cincin es itu lebih besar daripada koefisien logam R. Kita cari ya. Berdasarkan lebih di atas, logam R dan logam S terbuat dari bahan, hati-hati yang ditanyakan adalah logam R dulu baru logam S. Maka kita cari yang lebih kecil dulu baru yang lebih besar. Contoh, baja dan besi. Baja dan besi. Baja lebih kecil daripada besi. Oke ya, pintar ya. Oke, masuk ya, masuk kategori. Yang B, kuningan dan besi. Kuningan dan besi. Kuningan lebih besar daripada besi, maka salah. Yang C, kuningan dan baja. Kuningan lebih besar daripada baja, maka salah. Yang D, aluminium dan kuningan. Aluminium lebih besar daripada kuningan, salah ya di sini. Sehingga yang tepat adalah yang A, baja dan besi. Oke, paham ya? Kita cari R yang lebih kecil daripada S gitu. Maka baja sebagai R lebih kecil daripada besi yang S 1,2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah di sini ada gambar keping bimetal ya. Yang atas itu nomor 1 ini keping, nomor 2 di bawahnya. Keping 1 itu muainya kecil daripada muai panjang yang bawah lebih besar. Nah, untuk keping bimetal ini itu jika dipanaskan, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Dia akan menekan ya. Karena yang satu ini lebih kecil, maka dua akan menekan ke nomor 1 sehingga melengkung ke atas.
melengkung ke arah 1. Paham nggak sini? Satu lagi ya. Karena keping muai 2 lebih besar daripada 1, maka ketika dipanaskan lebih cepat memuai nomor 2 karena lebih besar kan muai panjangnya. Maka yang 2 ini akan menekan nomor 1 sehingga membengkok ke atas. Ini ya, begini ya. Sehingga di sini penerapannya adalah yang A, coba menyambungkan besi dengan las, bukan. Ini hanya ini ya, pemanfaatan panas saja ya. Menggunakan masak dari logam, ini adalah perpindahan panas saja, konduktor isolator ya, salah. Membuka tutup botol dengan tuas, ini pesawat sederhana ya. Kalau membuka tutup botol logam dengan air panas betul, tapi kalau dengan tuas hanya pesawat sederhana, salah. Yang D, ya ini yang baru betul ya. Oke, menggunakan bimetal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini sebelum lanjut ya, hati-hati ya, kalau membuka tutup botol logam dengan air panas itu termasuk penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena ini dengan tuas, hati-hati terjebak, maka salah. Nah, kebetulan yang D ini ada bimetal jawabannya ya, sehingga kita jawab yang D. Selanjutnya, oke, kita ke soal ini ya. Pada suhu 50 derajat Celcius, panjang kuningan 1000 cm atau 1 meter boleh. Bila koefisien muai panjang kuningan 0,000019, berapakah pertambahan panjang? Nah, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang. Oke. Pertambahan panjang atau delta L itu alot ya. L delta 0 perubahan suhu. Ini ya. Ini saya menyingkatnya alot begitu. Oke, kita cari diketahui dulu ya. Diketahui suhu awal ya, atau T0. T0 nya adalah 50 derajat Celcius, kemudian kuningan pada suhu 75 derajat, berarti suhu akhir itu 75 derajat Celcius. Dari sini perubahan suhunya sudah kita tahu, 75 kurangi 50 sama dengan 25 derajat Celcius. Nanti yang kita pakai 25 ya, bukan yang 50 atau 75. Karena intanya adalah yang diminta adalah delta T. Kemudian panjang kuningan awal, maka saya tulis L0. L0 adalah 1000 cm. Ini tidak usah dirubah karena jawabannya adalah cm ya. Atau saya rubah gini, 10 pangkat 3 cm. Boleh. Kemudian muai panjang, nah ini simbolnya ya, alfa ya. 0,000019 per derajat Celcius. Ini boleh diganti 19 kali ya, maju ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Boleh ya, boleh saya ganti ini. Nah, sekarang ditanya delta L. Delta L sama dengan koefisien panjang awal dan perubahan suhu. Koefisien adalah 19 kali 10 pangkat min 6, saya kasih kurung saja, dikali L0. L0 nya adalah 10 pangkat 3 dikali 25. Oke, begini ya. Kemudian karena ini sama-sama 10 pangkat, maka saya hitung begini, 19 dikali 10 kali berarti tambah ya, 10 min 6 ditambah 3 kali 25 gitu ya. Ingat misalnya ya, 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 3. Kalau 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2, kalau dibagi ya berarti sama dengan 10 pangkat 6 dikurangi 2. Kalau dikali maka pangkatnya ditambah, kalau dibagi maka di sini dikurangi. Oke, kita lanjut. Berarti di sini adalah 19 kali 10 min 6 tambah 3 berarti minus 3 dikali 25. Nah, sekarang 25 kali 19 saja ya. 25 kali 19, 5 kali 9, 45, tulis 4, tulis 5, simpan 4, 2 kali 9, 18, nih 22, 5 kali 1, 2 kali 1, oke, ditambah 5, 7, 4, 475 ya, berarti hasilnya adalah 475 kali 10 pangkat min 3 cm. Bagaimana caranya? 475 kali 10 min 3,
berarti mundur 3 ya. 1, 2, 3. 0,475 cm. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kalian ulang-ulang pelan-pelan saja ya. Gitu. Oh, bisa 0,475. Ya, saya ulangi lagi ya. 475 kali 10 minus 3. Ini kan minus ya, minus 3 ya. Maka mundur 475 ditulis dulu. Mundur sampai sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 3 di sini masih koma. 0,475. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sebuah tongkat besi, koefisien mulai panjangnya adalah 0,000011 per derajat Celcius pada suhu 20 derajat Celcius, panjangnya 2 meter. Panjang tongkat tersebut ketika dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius. Panjang tongkat tersebut ketika dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius adalah. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah pertambahan panjangnya, kalau ini panjang akhir ya. Kalau ini adalah panjang akhir atau LT-nya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian lihat gambarnya kan begini. Ini misalnya ini LO, L0 ketika dipanaskan ini ya. Ketika dipanaskan menjadi panjang. Berarti di sini adalah pertambahan panjangnya. Kalau semuanya ini adalah LT-nya ya. Berarti LT itu adalah L0 ditambah pertambahan panjangnya. Ini kan? Nah, kita hitung dulu aja pertambahan panjangnya. Ya, kita diketahui ya. Diketahui suhu awal T0 itu 20 derajat Celcius. T akhirnya atau T1 nya 80 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah 80 kurangi 20 sama dengan 60. Oke, kita pakai yang 60 ya. Kemudian panjang tongkat awal L0 nya 2 meter. Oke, sudah ya, karena jawabannya meter semuanya. Lebih mudah. Sekarang koefisien mulai panjangnya adalah 0,000011. Ini kalau saya ubah menjadi 11 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nanti yang saya pakai ini. Oke. Berarti saya cari dulu pertambahan panjangnya. Alot begini ya. T. A-nya adalah berapa? 11 kali 10 min 6, saya kurung. L0-nya adalah 2. Suhunya adalah 60. Oke, gini ya. Nah, berarti di sini saya kali semuanya. Ini 11 kali. Nah, ini saya ubah, saya kali 2 kali 60 dikali 10 min 6. Oke, boleh enggak apa-apa ya. 11 kali 2 atau saya rubah lagi ya. Saya rubah lagi berarti 11 kali 2 kali 6 kali 10 pangkat ini ya. 1 ya. 1 enggak usah ditulis seperti ini. Dikali 10 min 6. Oke, saya rubah lagi. 11 dikali 2 dikali 6 dikali 10 dikali 10 min 6. Oke ya, pelan-pelan. Ini sama dengan 22 kali 6, 22 kali 6, 21, 132. Saya tulis dulu 132 kali 10 kali 10 pangkat min 6. Ini kan 10 kan sebenarnya 10 pangkat 1 ya. Jadi sama dengan 132 kali 10, 1 ditambah minus 6. Berarti sama dengan 132 kali 10 minus 5 meter. Berapa? 132 kali 10 pangkat min 5. Tulis saja 132 10 min 5 berarti mundur 5. 1 2 3 4 5. Udah titik, jangan kasih koma besar. Nah, ini kasih 0 0 0. Berarti hasilnya adalah 0,00132. Ini pertambahan panjang. Nah, sekarang panjangnya sekarang berapa? Berarti awalnya 2 ditambah 0,00132. Berarti gini ya. Saya tulis di sini 2 ditambah 0,00132, hasilnya adalah ini ya, C. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pertambahan
panjang pada pemuaian zat padat. Terima kasih. Kalian bisa mengulang-ulang video ini agar lebih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.